Shalom saudaraku semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan telah pertemukan kami kembali pada kesempatan malam hari ini untuk kami bisa datang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih lagi kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, kita mau angkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, lebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin, haleluya Yesus. Yang selalu setia kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar. Haleluya. Kami menyembah
Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 84. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Ayat pertama akan saya bacakan, nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat 11 kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Mazmur ditulis oleh Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Bani Korah adalah masih dalam garis keturunan dari suku Lewi. Mereka adalah orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan bait Allah. Memang pada zaman Musa belum ada bait Allah. Tapi orang-orang Lewi inilah yang memang dikhususkan oleh Tuhan untuk mereka itu melayani Tuhan di dalam bait Allah nantinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini adalah keturunan dari Korah. Siapa Korah? Korah ini adalah orang yang memberontak bersama dengan Datan dan Abiram di dalam kitab Keluaran, Bilangan, ya, di kitab Bilangan di situ ada. Ini orang yang memberontak kepada Musa dan Harun karena mereka, yaitu Bani Korah ini, Datan dan Abiram, mereka ini pemimpin dari orang-orang Lewi pada saat itu. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan dari Musa dan Harun. Mereka memberontak, mereka bersungut-sungut. Dan mereka berlaku yang tidak pantas kepada Musa. Kemudian Musa berkata, oke, kalau seperti itu, kita akan lihat siapa yang memang diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan yang tidak. Kemudian orang-orang yang ikut dalam kelompok Datan, Abiram, dan Korah, mereka berkelompok. Ada kurang lebih 200 sampai 250 mereka berkelompok. Tiba-tiba tanah yang mereka injak itu terbuka. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Terbuka dan 200 lebih orang bersama dengan Datan, Abiram, dan Korah dan pengikut-pengikutnya itu masuk di dalam tanah. Dan mereka mati, kemudian kembali lagi. Kemudian ada anak-anak dari Korah yang mereka tidak mati. Kelompok-kelompok inilah yang disebut tadi Bani Korah, keturunan dari Korah. Nah, keturunan dari Korah inilah mereka memiliki satu profesi, mereka penulis lagu, pemain musik, ada yang penyanyi. Karena mereka ada di bait Allah, penyanyi, pemain musik, mereka penulis lagu. Termasuk yang kita baca, ini adalah nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah. Nyanyian ini adalah sebuah nyanyian, sebuah kerinduan dari keturunan Korah, yang mana dia itu rindu akan bait Allah. Mengapa rindu? Karena Bani Korah ini, ya, kelompok ini adalah sebenarnya kelompok yang
sudah terkucilkan, kelompok yang dianggap kamu ini adalah dari pemberontak, nenek moyangmu memberontak. Sehingga ini orang yang terkucilkan, untuk masuk ke bait Allah aja, Bani Korah ini, kelompok ini, dia rasanya tidak nyaman. Tapi kerinduan jiwanya, dia itu sangat rindu akan bait Allah. Saat itu bait Allah itu menjadi satu tempat yang memang di dalam zaman berikutnya, zaman Daud, ini menjadi sebuah tempat yang sangat mereka rindukan. Zaman Salomo itu memang dibangunnya di situ, bukan Daud ya. Daud hanya merancang mula-mula, tetapi sebelumnya itu ada namanya tabut perjanjian yang di dalamnya itu ada namanya kemah suci. Ya. Orang-orang dari Bani Korah ini mereka hanya berdiri jauh dari bait Allah karena mereka merasa sebagai orang yang nenek moyangnya pernah memberontak kepada Musa. Dia rindu ke bait Allah, dia rindu memuji Tuhan, tapi apa daya bahwa latar belakang garis keturunan pada masa itu seolah-olah itu membuat dia ini merasa orang yang terkucilkan. Yang hanya ada hanyalah sebuah kerinduan dan kerinduan. Makanya ditulis di situ. Ini sebuah kerinduan Bani Korah, kerinduan untuk dia masuk di dalam bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Bani Korah ini dia sangat rindu akan bait Allah? Ditulis dalam sebuah syair pujian, mengapa dia rindu? Dia rindu kepada bait Allah karena dia memiliki sebuah pemahaman. Ya, apa sih yang menjadi pemahaman Bani Korah terhadap bait Allah sehingga dia sangat rindu akan bait Allah itu? Yang pertama, bait Allah atau di rumah Allah itu menjadi sebuah tempat untuk dia berteduh, jiwanya berteduh. Di dalam bait Allah itu menjadi tempat di mana ia dapat meneduhkan jiwanya. Itu ayat 4. Ya. Meneduhkan jiwanya. Ini pemahaman yang ada di dalam pemikiran Bani Korah. Mengapa dia sangat rindu akan bait Allah? Karena dia memahami bahwa bait Allah itu adalah sebuah tempat untuk dia meneduhkan jiwanya. Yang kedua, di bait Allah itu ada sebuah tempat di mana mereka sama-sama dapat memuji Allah. Ya, itu di bait Allah. Kemudian yang ketiga, di bait Allah ya, mereka akan mendapat namanya kekuatan baru. Itu pemahaman yang ada di dalam diri Bani Korah. Sehingga mereka sangat rindu. Mengapa dia sangat rindu untuk masuk ke bait Allah, merindukan bait Allah? Karena di dalam bait Allah sesungguhnya mereka meyakini, mempercayai ketika ada di dalam bait Allah, ada di dalam tempatnya Allah, ada dalam rumahnya Allah, di situ ia mendapatkan kekuatan baru. Itu ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang berikutnya, bagian yang keempat, bahwa di rumah Allah ya, lembah Baka itu menjadi mata air. Ya, nyanyian dari Bani Korah ini, dia mempercayai, ia meyakini bahwa ketika ia ada di dalam rumah Allah, lembah Baka itu berbicara tentang sebuah situasi yang tidak ada pengharapan sama sekali.
Itu lembah baka. Jadi orang-orang Israel mereka meyakini bahwa ketika seorang masuk di dalam lembah baka, kematian, sesungguhnya mereka sudah tidak berdaya lagi dengan hidupnya. Mereka masuk di dalam jurang maut, ibaratnya seperti itu. Mereka tak berdaya lagi. Tetapi Bani Korah ini ketika ia masuk di dalam sebuah kekelaman hidupnya yang ia berkata tidak ada pengharapan. Tetapi ketika ia masuk di dalam rumah Tuhan, lembah baka itu akan menjadi mata air, tempat yang menyegarkan akan jiwanya, sehingga dia begitu rindu akan bait Allah. Itu kerinduan yang amat sangat yang ada di dalam hati dari Bani Korah. Kemudian yang kelima, ini pemahaman dari Bani Korah tentang bait Allah. Ketika mereka Bani Korah setia untuk ke rumah Allah, ayat yang ketujuh, maka hujan awal diselubungi oleh berkat. Maksudnya seperti ini, saya jelaskan. Jadi bangsa Israel ini kan mereka ini petani. Petani itu mereka itu sangat-sangat membutuhkan dengan adanya hujan. Namanya petani itu kalau nggak ada hujan ya repot. Dan berbicara tentang hujan, itu berbicara tentang kesetiaan Allah. Jadi kalau Allah menurunkan hujan, maka mereka akan merasakan Allah itu setia kepada dia. Karena ada masanya, masa kekeringan itu terjadi, Allah menahan hujan itu, langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sehingga semua yang diusahakan oleh orang-orang Israel mereka gagal. Makanya berbicara tentang hujan itu berbicara tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Nah, hujan awal itu adalah hujan yang terjadi ketika masa orang-orang Israel itu mau menanam. Ketika mereka mau menanam akan ada namanya hujan awal. Hujan awal ini akan menyirami tanah, kemudian tanah itu akan diolah, dan kemudian tanah yang telah diolah itu diberi benih gandum pada saat itu, dan benih gandum ini akan bertunas dan akan tumbuh. Ini namanya hujan awal. Tanpa adanya hujan awal, maka benih itu tinggal benih dan tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Makanya bangsa Israel sangat meyakini bahwa namanya hujan itu adalah berkat kasih setia Tuhan. Ketika mereka sedang menabur, Tuhan sudah menaruh berkatnya kepada mereka yang disebut namanya hujan awal. Hujan awal diselubungi berkat. Baru berusaha di titik awal, tapi Tuhan sudah memberkati orang-orang Israel. Itu maksudnya itu seperti itu. Nah, orang-orang Bani Korah memahami bahwa ketika dia setia masuk dalam rumah Tuhan, maka apa yang dilakukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu pemahaman dari Bani Korah tentang bait Allah. Kemudian yang keenam, pemahaman tentang bait Allah oleh Bani Korah itu sebuah nyanyian adalah bahwa ketika tinggal dalam rumah Allah, dia punya keyakinan, Bani Korah punya keyakinan bahwa Tuhan tidak menahan akan kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan menahan kebaikannya. Jadi orang-orang Bani Korah ini ya, mereka memahami betul ketika mereka dapat masuk ke rumah Allah. Tadi yang sudah 6 saya sebutkan tadi, itu akan mereka alami dan mereka rasakan. Makanya betapa mereka rindu untuk mereka masuk ke rumah Allah. Tapi apa daya pada saat itu ini menjadi bahan nyinyiran dari orang-orang Israel lain, karena mereka pernah nenek moyangnya memberontak kepada Musa. Kerinduan yang mendalam itulah akhirnya ditulis sebuah nyanyian ini yang kita baca di dalam Mazmur pasal 84, hingga dia berkata,
lebih baik 1000 hari, 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini saudara, ini menunjukkan betapa kerinduan yang mendalam di dalam hati dari Bani Korah ini akan bait Allah. Karena dia memahami bait Allah itu adalah sebuah tempat perjumpaan jiwanya dengan Allah sendiri. Makanya dia rindu ketika dia berjumpa dengan Allah. Tadi yang saya sebutkan, berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan berkat kekuatan. Itu diberikan kepada mereka. Makanya itu sebuah kerinduan. Mengapa dia rindu? Ya, akan bait Allah, karena dia merasakan bahwa ketika dia ada di luar, ya, ada di luar bait Allah, dia merasakan namanya kekeringan. Ya, dia merasakan akan namanya kekeringan hidup. Dari sebuah kekeringan hidup inilah kemudian dia itu sangat rindu, Tuhan, aku rindu untuk masuk ke rumahmu. Karena di rumahmu itulah aku dapatkan banyak hal yang Tuhan telah sediakan. Ini nyanyian dari Bani Korah, berbicara tentang bait Allah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan 6 tadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memahami tentang bait Allah di masa sekarang ini, apa sih bait Allah itu? Kita sebut bait Allah itu adalah gereja. Gereja itu mana? Bisa diri kita, tapi juga rumah ini. Ini gereja. Kita memahami gereja ini seperti apa? Kita memahami rumah Tuhan ini seperti apa? Gereja ini seperti apa? Kita memahami seperti apa? Kalau kita memahami ya gereja yang sekedar gedung, ya sudah. Mungkin Anda datang, pergi, selesai. Tapi saya memahami rumah Tuhan, bahkan gereja ini saya memahami dengan kacamata yang berbeda. Mengapa demikian? Saya ketika dengar kesaksian dari Pak Matius, Bu Matius, gereja mula-mula bagaimana berdirinya. Gereja ini berdiri bukan karena ambisi manusia, tapi gereja ini berdiri karena kehendak Tuhan. Ya, tanah ini mau dijual nggak laku-laku, ya kan ya, dijual. Tapi kalau Tuhan sudah atur semuanya, hinggalah jadilah gereja di tempat ini. Gereja ini ada karena Tuhan punya kehendak. Ketika Tuhan punya kehendak, saya percaya bahwa di tempat inilah Tuhan itu tetap akan menyatakan kuasa dan kehendaknya. Makanya gereja ini tidak boleh namanya kosong. Ketika beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, ketika gereja tidak boleh dipakai untuk ibadah, seberapa pelayan-pelayan Tuhan tetap adakan ibadah hari Minggu, sekalipun yang datang itu pelayan-pelayan, kok tidak masalah. Tapi tetap ada ibadah. Rumah Tuhan tetap harus hidup. Setiap pagi saya belajar, saya memahami rumah ini bukannya sekedar gedung yang megah seperti ini, tapi saya memahami bukannya sekedar itu. Rumah Tuhan ini adalah rumah di mana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kadang saya bangunnya itu agak kesiangan, tapi saya belajar untuk saya tetap berdoa di tempat ini, karena saya memahami tempat ini adalah tempat di mana Tuhan itu ada. Ini tempat ini karena kehendak Tuhan. Saudara memahami tempat ini seperti apa? Ini akan mempengaruhi akan bagaimana saudara bersikap dalam Anda beribadah, dalam Anda datang kepada Tuhan. Pemazmur berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Baru masuk gerbangnya, hatinya sudah bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk halamannya dengan apa? Pujian. Pemazmur, dia sangat rindukan bagaimana ketika dia bisa masuk di dalam bait Allah pada masa itu. Dia datang dengan penuh kerinduan untuk dia sesungguhnya. Dia masuk ke rumah Allah, dia masuk sedang bertemu dengan sang Tuan, dan Tuan itu adalah
Allah sendiri. Kiranya kita harus mau belajar memahami makna bait Allah dengan benar, sehingga kita lebih sungguh-sungguh lagi ketika kita datang ke rumah Tuhan. Seperti pemazmur Bani Korah, dia memahami bait Allah itu dengan kacamata yang berbeda, sehingga dalam hatinya dia sangat rindu untuk dia berjumpa dengan Allah, dia datang kepada Allah. Bapak Ibu tahu enggak, saya baca mengapa gereja-gereja yang ada di Eropa itu tutup. Ya, di Eropa banyak gereja-gereja yang tutup. Tidak sedikit gereja-gereja yang tutup, banyak gereja yang besar tutup. Tutup bukan karena pandemi ini loh, bukan karena ini beberapa waktu yang lalu sudah ini tutup. Bahkan sudah diganti bar, tempat diskotik, bahkan ada yang sudah menjadi masjid. Mengapa tutup? Karena orang-orang Kristen yang ada di sana, mereka sudah tidak mau datang lagi ke gereja. Holiday mereka dipakai untuk mereka plesir, sehingga gereja kosong. Gereja kosong akhirnya gereja tutup. Siapa penutup gereja? Siapa penutup gereja? Orang Kristen sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Jadi di beberapa waktu yang lalu ya, viral di Cikarang ada tempat ibadah yang supaya ini tempat itu ditutup. Itu dari luar. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, banyak orang-orang Kristen yang tanda petik tanpa sengaja telah berusaha juga untuk menutup gereja. Dengan cara apa? Mereka hidup dengan kemauannya sendiri. Yang seperti yang terjadi di Eropa, mereka tidak peduli dengan rumah Tuhan. Tidak mau datang ke rumah Tuhan. Sehingga semua akhirnya ditutup. Saya percaya loh, ini bisa terjadi dalam gereja ke depan. Ya. Kalau gereja, kalau anak-anak Tuhan sudah tidak lagi mencintai rumah Tuhan, kalau tidak ada yang datang, coba kalau jemaat gereja Isa Masih Subah tidak ada yang datang hari Minggu, tidak ada hari tengah minggu, tidak datang, kira-kira ini jadinya apa? Gereja ini mau diapakan kira-kira? Hah? Hah? Itu kasusnya bisa jadi sama dengan yang di Eropa. Jadi kita nggak usah wah penutup gereja. Banyak orang Kristen yang jadi penutup gereja tanpa sengaja. Karena apa? Datangnya mungkin setahun sekali. Loh, datang gereja kok datangnya setahun sekali? Orang ditutup bagaimana? Bisa tutup loh. Benar gak? Jadi kita nggak perlu berkuar-kuar dengan yang luar, mereka yang menutup gereja. Banyak sekarang orang-orang Kristen tanpa sadar dipakai untuk menutup gereja itu sendiri. Karena mereka sudah tidak lagi memahami rumah Tuhan, bait Allah dengan benar. Akhirnya menutup gereja sendiri. Menutup rumah Allah. Yang menutup adalah orang-orang Kristen sendiri. Saya berdoa kita memahami kebenaran ini dengan jernih, dengan baik. Pahami seperti Anda memahami Bani Korah memahami bait Allah. Bait Allah itu adalah sebuah tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan berdiam, dan Tuhan memberkati akan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.